Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saudara King, apa yang harus kita lakukan? Pangklan itu kejam. Tidak mungkin masalah ini akan diselesaikan dengan damai, ucap Soulsirk. Dia tampak sangat prihatin. Saudaraku, jangan khawatir. Bantu saya melihat berapa banyak klan dari generasi ini yang mampu bertahan melawan Pangklan. Bantu saya melihat apakah ada pasien dari masing-masing klan mereka yang membutuhkan bantuan segera. Tidak peduli penyakit apa itu. Hek, tidak apa-apa, bahkan jika mereka tidak memiliki penyakit selama mereka adalah klan yang dapat berdiri sendiri melawan Pangklan. King Sui tersenyum dan berkata. Mata Soulsirk menjadi cerah. Dengan kata ini, dia juga dianggap telah memahami betapa menakutkannya keahlian medis King Sui. Begitu King Sui mengatakannya, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia berkata dengan heran, ini mudah ditangani. Aku bisa memberitahumu sekarang. Itu bagus. Sebelum semuanya terlambat, mari kita pergi dan membahasnya. 3 hari sudah cukup. King Sui tersenyum dan berkata sambil berjalan bersama dengan Soulsirk. Banyak dari orang yang seharusnya makan sudah pergi. Setidaknya dalam 3 hari ini, tidak akan ada orang di sini untuk makan apapun. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengembalikan kualifikasi mereka untuk menjadi pelanggan dari Imperial Cuisine Hall. Semua orang takut mencari masalah dengan Pangklan. Khususnya untuk lantai 4, 99% orang telah mengembalikan kualifikasinya. Hanya ada sedikit orang yang tersisa dan itu baru setengah hari. Ada beberapa orang yang tersisa di lantai 3 tetapi hanya beberapa lagi. Lantai kedua dan pertama hanya memiliki kurang dari sepertiga orang yang tersisa. Orang-orang dengan status rendah tidak terlalu kuat, jadi diasumsikan bahwa Pangklan akan terlalu malas bahkan untuk menyentuh mereka. Karenanya, lebih banyak orang sekaliber itu tetap tinggal. Soulsirk sedang melihat kartu emas berharga di depannya. Ini adalah bukti bagi mereka untuk memasuki setiap lantai. Semua ini akhirnya kembali sekarang. Meskipun demikian, dia masih merasa agak marah di lubuk hatinya. Sebaliknya, King Sui sangat bahagia. Lebih baik mengambil kembali kartu emas ini. Mereka tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika mereka menginginkannya lain kali. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menawarkan 10 kali lipat harga, kartu tersebut tidak akan ada lagi. Setidaknya kartu ini bisa membantu memastikan keamanannya. Sayangnya, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki wawasan yang baik. Dari generasi ini, cukup banyak klan yang bisa melawan klan Pang. Klan Huang, klan Kang, klan Su, klan Sikong, dan klan Yuen. Klan-klan ini tidak kalah sedikit pun. Tempat ini adalah ibu kota dari benua tarian Phoenix dan klan yang kuat masih sangat bersatu. Seharusnya masih ada beberapa klan yang telah melampaui kekuatan Pangklan tetapi karena ketenaran saya tidak cukup tinggi, saya belum memiliki info lengkap. Pada saat ini, suara ketukan pintu datang dari luar. Setelah itu, Yuan Long masuk. Tuan, ada orang tua yang meminta untuk bertemu Anda di luar. Biasanya, hanya orang-orang di lantai 4 yang memiliki hak khusus untuk datang ke sini untuk bertemu orang. Karenanya, mereka membiarkan Yuan Long membawa orang itu ke sini. Orang yang masuk adalah orang tua. Begitu Soulsirk melihat lelaki tua itu, dia bergegas menghampirinya dengan cepat. Pak Tua Puyang, untuk apa kamu datang? Orang tua itu sangat ramah. Dia sedang menggendong seorang gadis kecil. Dia seharusnya berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Paling lama 5 tahun, dia tidak boleh lebih tua dari itu. Dia memiliki kulit yang sangat pucat. Kuncir kecil di kepalanya membuatnya terlihat sangat cantik. Kedua mata hitam cerah miliknya tampak seperti kristal. Ketika King Sui melihat gadis kecil itu, dia segera teringat pada putrinya sendiri.
Soul Sirk kesal. Sejak kapan Pak Tua Puyang berubah menjadi pelanggan aula masakan kekaisaran? Oh, kamu kenal aku. Itu bagus, saya punya teman yang datang menemui saya. Dia membawa 2 jade buns bersamanya. Saya makan salah satunya. Setelah itu, saya memberikan 1 lagi untuk cicit kecil saya. Setelah itu, segalanya menjadi tidak terkendali. Orang tua itu tidak benar-benar mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat jelas dengan apa yang dia maksud. Pak Tua Puyang, ini adik laki-lakiku. Dia lebih terampil dari saya dalam hal keahlian medis. Roti itu juga dibuat olehnya. Hanya saja dia hanya dapat membuat sangat sedikit setiap hari karena dia tidak memiliki terlalu banyak bahan yang dibutuhkan. Soul Sirk dengan cepat memperkenalkan King Sui kepada lelaki tua itu. Soul Sirk mungkin tidak mengatakan apapun tentang Old Man Puyang atau Puyang Clan. King Sui sudah bisa merasakannya dari sikap Soul Sirk. Dia adalah seorang alkemis yang kuat. Dia tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Bahkan jika itu adalah prajurit normal yang lebih kuat darinya, dia tidak akan melihat mereka sebagai sesuatu yang signifikan. Dia adalah seorang alkemis, dia mengendalikan hidup dan mati orang lain. Tapi Soul Sirk sangat menghormati lelaki tua ini. Selain itu, King Sui tidak dapat merasakan kekuatan lelaki tua itu. Itu sedalam laut tanpa batas. Kamu benar-benar pemuda yang menjanjikan. Alkemis ilahi kecil yang ajaib. Untuk seseorang yang memiliki ambisi besar seperti Anda pasti akan mengerjakan hal-hal besar di masa depan. Saya ingin tahu apakah semua roti sudah terjual hari ini? Lelaki tua itu bertanya sedikit prihatin. Dia kemudian menatap gadis kecil itu. Soul Sirk baru saja akan berbicara tapi dia segera disela oleh King Sui. Terima kasih atas pujianmu. Kami masih memiliki beberapa yang tersisa. Tapi Anda mungkin harus menunggu sebentar untuk mereka. Tidak apa-apa, gunakan waktumu. Kalau begitu, saya pikir saya akan turun untuk menunggu agar tidak mengganggu Anda. Orang tua itu mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. Dia memegang tangan gadis kecil itu dan akan turun. Heavenly Veins Wielder. King Sui memandangi punggung gadis kecil itu dan berkata perlahan. Orang tua itu tiba-tiba menoleh dan memandang King Sui dengan heran. Kamu benar-benar pantas mendapatkan gelar alkemis ajaib. Orang tua itu tersenyum saat dia selesai berbicara. Setelah itu, dia melanjutkan ke bawah bersama gadis kecil itu. Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku tentang latar belakang lelaki tua ini? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan Puyang adalah eksistensi yang tidak kalah dengan klan Ye Huang. Namun, klan Puyang selalu tidak menonjolkan diri. Untuk berpikir bahwa orang tua itu benar-benar datang untuk jade buns. Jika orang tua itu datang lebih awal, Pang De tidak akan berani bersikap kasar. Soul Sirk sepertinya merasa sedikit menyesal. Tidak banyak orang di lantai 4. Mari buat pengecualian hari ini dan berikan lebih banyak roti. Siapapun yang berhasil kami tinggalkan adalah pelanggan terbaik di Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum dan berkata. Ya, oh ya, adik kecil, apa itu Wielder Heavenly Meridians? Soul Sirk bertanya dengan bingung. Seseorang tanpa garis meridian. King Sui berkata sambil tersenyum. Soul Sirk segera berhenti berbicara. Ini adalah jenis penyakit yang sangat langka. Itu tidak bisa disembuhkan. Bahkan pil obat seperti Bones of the Living Dead sia-sia melawan penyakit semacam ini. Alasannya karena pasien tidak memiliki garis meridian di seluruh tubuhnya. Awalnya, penghuni meridian surgawi tidak seharusnya dapat hidup, tetapi karena gadis kecil itu memiliki semacam ki di dalam otot dan tulang dan organnya, dia bisa tetap hidup. Adik kecil, apakah itu bisa disembuhkan? Soul Sirk memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa memastikan. Jika King Sui tidak memiliki jarum hidup dan mati, dia akan segera mengatakan tidak. Tapi sekarang, dia entah bagaimana masih memiliki sedikit kepercayaan padanya. Dengan sangat cepat, jade buns sudah siap. King Sui membawa roti dan melanjutkan ke bawah. Namun, dia hanya membawanya untuk lelaki tua dan gadis kecil itu.
Sepertinya ada lebih banyak roti dari biasanya hari ini. Orang tua itu dengan cepat berdiri ketika dia melihat King Sui membawa roti itu sendiri. Sejak awal, King Sui sudah tahu bahwa lelaki tua itu bukanlah lelaki tua yang sombong. Dia berbicara dengan nada yang sangat formal, tidak seperti Pang De yang sudah sombong dan suka memerintah hanya karena dia memiliki sedikit kekuatan. Maaf atas masalah ini, alkemis kecil yang ajaib. Orang tua itu mengungkapkan senyuman hangat. Ini tidak merepotkan. Gadis kecil itu sangat lucu. King Sui tersenyum saat dia meletakkan 2 piring di atas meja. Terima kasih paman. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. Mungkin bukan dia yang senang melihatnya, dia senang karena dia melihat roti. King Sui bisa tahu setidaknya ini. Pak tua, kenapa kamu tidak mencobanya? Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda setiap hari. Dengan begitu, Anda juga tidak perlu lagi membawa gadis kecil itu ke sini setiap hari. Tempat ini cukup berisik. Dengan nyaman, saya bisa menghilangkan kebosanan saya. Aku benar-benar ingin mencoba memuaskan gadis kecil itu dengan apapun yang dia inginkan. Orang tua itu memandangi gadis kecil itu. Dia sangat mencintainya. Selain itu, juga terlihat ada jejak keengganan di matanya untuk berpisah dengannya. Bagaimana dengan ini, Pak Tua? Dalam beberapa hari, saya akan mencoba untuk melihat apakah saya dapat membantunya. Bagaimana? Alasan mengapa King Sui ingin menyembuhkan gadis kecil itu bukan karena dia adalah anggota klan Puyang. Bahkan jika itu adalah seseorang dari latar belakang keluarga normal, dia juga akan mencoba menyelamatkan mereka. King Sui tidak akan pernah menetapkan motifnya pada hal-hal seperti itu. Alkemis kecil yang ajaib, bisakah Anda menyembuhkannya? Tubuh Pak Tua Puyang bergetar saat dia melihat ke arah King Sui. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya 100% mampu menyembuhkannya. Tapi setidaknya aku bisa menjamin dia tetap hidup. Ini luar biasa, ayah dan ibu gadis kecil ini telah pergi sejak dia lahir. Ketika saya pertama kali melihatnya, dia menangis. Meskipun kami terpisah beberapa generasi saat saya melihatnya, saya memeluknya dan dia berhenti. Itu hanya berhasil untuk saya. Dia akan tetap menangis ketika orang lain melakukannya. Aku tidak pernah berharap dia bahkan menjadi wielder meridian surgawi. Oleh karena itu, dia hidup dengan mengandalkan origin ki saya. Mengikutinya perlahan tumbuh dewasa, menjadi sangat sulit bagiku untuk terus seperti ini. Orang tua Puyang terdengar sangat gelisah. Pak Tua Puyang berhenti membiarkan bocah kecil itu makan lagi setelah dia memakan mereka bertiga. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya untuknya dan hanya akan mengizinkannya untuk memakannya nanti. Dia hanya pergi setelah berterima kasih kepada King Sui berulang kali. Dia juga memberitahu King Sui bahwa dia akan datang setiap hari di masa depan. Tidak hanya itu, jika sesuatu terjadi, dia berkata kepada King Sui bahwa dia akan dipersilakan untuk mencari bantuannya. King Sui tidak tahu apakah Pak Tua Puyang mengetahui hal-hal dengan Pangklan. Mungkin karena dia sudah cukup tua, dia berhenti bertanya tentang hal-hal yang terjadi di dunia fana. Tetapi memang benar bahwa dia sangat serius ketika dia berbicara dengan King Sui, mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencarinya jika terjadi sesuatu. Sebelum benar-benar diperlukan, King Sui tidak akan meminta bantuan orang lain. Apalagi sekarang, dia juga belum menyembuhkan gadis kecil itu. Tidak peduli apa, sampai sekarang, selama King Sui ingin melakukannya, dia harus bisa menyelesaikan bahaya yang dia hadapi di depannya. King Sui tidak yakin seberapa kuat Pangklan. Dia ingin melihat berapa lama dia sendiri bisa bermain game dengan Pangklan. Ini juga semacam ujian. Pada saat ini, Soul Cirque dengan senang hati berjalan. Sebelumnya, dia telah mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Puyang dengan sangat jelas. Dia sekarang sangat kagum dengan kemampuan King Sui. Hanya beberapa roti yang telah memenangkan janji Pak Tua Puyang. Selama King Sui mau meminta bantuannya, lelaki tua itu akan dapat menyelesaikan masalah tepat di depannya segera. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan?
Apakah kita membutuhkan bantuan Pak Tua Puyang? Soul Sirk tersenyum dan bertanya. Ini bukan sesuatu yang terburu-buru. Sebelum itu menjadi sangat penting, sebaiknya kita tidak membuka mulut dan membicarakannya. Kita masih akan mengikuti rencana awal kita. Saat itu, harus ada orang yang akan membantu kita. King Sui tersenyum dan berkata. Sekarang, Soul Sirk pada dasarnya akan mempercayai apapun yang dikatakan King Sui. King Sui kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah itu, dia bersiap untuk membiarkan Soul Sirk membawanya ke klan yang membutuhkannya. Tentu saja, Soul Sirk akan menghubungi mereka sebelumnya. Dia sangat membual tentang King Sui. Sebenarnya, ini tidak perlu. Fakta bahwa Soul Sirk menjadi lebih muda sudah menjadi cara yang sangat baik untuk mempromosikan King Sui. Ketika King Sui masuk ke kamarnya, dia merasakan bau harum dan dia langsung tahu bahwa Ye Huang Guwu ada di sini. Dalam rentang waktu satu napas, Ye Huang Guwu sudah berada di samping King Sui. Bau harum samar miliknya langsung masuk ke hidung King Sui. Dia tampak sangat lelah, menyebabkan King Sui merasa sedih di hatinya. Apakah semuanya baik-baik saja? Saat berbicara, King Sui meletakkan tangannya di pembuluh darahnya dan merenung sebentar. Bagaimana kondisi saya? Oh, selamat nyonya, ini bayi perempuan, ucap King Sui dengan serius. Anak nakal terkutuk, kamu sengaja mencoba membuatku marah, bukan? Wanita itu terlihat agak pemarah tetapi di saat yang sama dia juga tersenyum. Meskipun demikian, dia tidak bisa menyembunyikan perasaan kesepian di matanya. Jangan khawatir, saya adalah alkemis ajaib. Aku akan menyembuhkanmu. Jika saya tidak dapat melakukannya, saya akan memberikan Anda seorang bayi sendiri. King Sui dengan lembut memberikan tekanan pada tubuhnya. Saat dia melakukannya, sebagian dari daya ilahi mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu tidak harus berbohong padaku. Wanita itu tersenyum bahagia saat melihat King Sui seperti ini. Tentu saja, saya tidak pernah berbohong. Saya bisa jamin itu untuk Anda. Tapi Anda harus hidup dengan baik. Tanpamu, akan sulit bagiku untuk kembali ke benua barat. Jadi saya hanyalah alat. Dasar bocah berdarah dingin. Baiklah, lupakan saja, aku pergi sekarang. Ye Huang Guwu tampaknya jauh lebih baik sekarang. Jangan terburu-buru. Mengapa Anda tidak makan roti dulu? Anda seharusnya sudah memiliki cukup energi untuk itu. King Sui telah meninggalkan beberapa roti di dunia nyata. Mereka dimasukkan olehnya beberapa saat sebelumnya. Mereka masih hangat. Itu begitu indah. Ini pertama kalinya saya melihat roti yang begitu indah, kata Ye Huang Guwu sambil dengan senang hati mengambil roti itu. Pada saat dia selesai berbicara, dia menggigit mereka. Dia tertegun sejenak dan mengedipkan matanya yang indah. Bulu matanya yang panjang itu terlihat sangat seksi. Dengan sangat cepat, dia sudah menghabiskan roti. King Sui, apa yang telah kamu lakukan selama beberapa hari ini? Wanita itu tersenyum dan menarik King Sui. Tapi saat ini, Soul Sirk masuk. Adik kecil, jangan pedulikan aku, pergi saja dan sibuk dengan urusanmu sendiri. Soul Sirk sangat bingung. Kenapa kecantikan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul entah dari mana. Sambil mengagumi keberuntungan King Sui dengan wanita cantik, dia dengan cepat keluar. King Sui tersenyum. Ye Huang Guwu di sisi lain sangat tenang. Selanjutnya, dia bahkan tersenyum dan mengangguk pada Soul Sirk. Saya telah membuka toko obat di sini dengan seseorang. Brother Soul Sirk yang saya kenal ini adalah seseorang yang pernah merawat orang-orang dari klan Ye Huang, ucap King Sui tersenyum. Tubuh Ye Huang Guwu bergetar. Setelah itu, dia berkata perlahan, King Sui, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Hal macam apa? Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya kelola, saya pasti akan membantu Anda, ucap King Sui dengan nada tegas. Jangan melihat pasien dari klan Ye Huang. Ye Huang Guwu memandang King Sui. King Sui memikirkannya sejenak, aku berjanji padamu. Bagaimanapun, klan Ye Huang tidak akan memandang seseorang setingkat saya.
Setidaknya tidak untuk saat ini. Saya bisa berjanji bahwa selama Anda tidak menyetujuinya, saya tidak akan melihat pasien mereka. Terima kasih. Ye Huang Guwu tersenyum bahagia. Bibi bela diri, apakah kita masih harus bersikap begitu formal satu sama lain? Baiklah, kita tidak harus begitu. Saya akan segera pergi. Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa roti? Ye Huang Guwu cemberut dan berkata, aku sudah lama mempersiapkannya untukmu. King Sui menyiapkan roti itu cukup banyak. Semuanya sudah diletakkan di atas piring. Pada hari pertama dia keluar, dia sudah menyiapkannya untuk wanita ini. Sayangnya, dia belum bisa kembali ke benua tengah. Atau, dia akan menghasilkan lebih banyak untuk mereka. Ye Huang Guwu tersenyum saat dia menyingkirkan semuanya. Setelah itu, King Sui memeluknya pada saat dia sangat lengah. Aku akan pergi. Jagalah dirimu sendiri. King Sui memeluk tubuhnya yang diberkahi dengan baik dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu harus berhati-hati juga. Ingat, saya benar-benar bisa menyembuhkan Anda. Di masa depan, Anda pasti akan sangat sibuk melahirkan bayi. Wanita itu pergi. King Sui keluar. Soul Cirque sebenarnya tidak mempertanyakan King Sui siapa dia. Sebaliknya, dia berkata, ayo pergi ke klan Sikong hari ini. Sudah ada orang yang mendesak kita sejak kemarin. Soul Cirque juga memilih tempat-tempat yang dia sebutkan sebelumnya. Misalnya, klan Sikong. Klan Sikong adalah salah satu klan yang pasti akan dia bagikan informasinya. Selain itu adalah jenis penyakit yang mungkin bisa disembuhkan. Secara alami, King Sui tidak memiliki pendapat tentang itu. Dia menunggangi binatang iblis Soul Cirque, Swift Shadow Crane. Klan Sikong tidak terlalu jauh dari sini. Tentu saja, itu didasarkan pada Dancing Phoenix kontinen itu sendiri dan juga berdasarkan monster iblis yang memiliki kecepatan mengerikan. Jarak semacam ini hanya bisa dijelaskan dengan kata menakutkan. King Sui telah berjanji kepada Pak Tua Puyang untuk membantu merawat gadis kecil itu dalam beberapa hari. Tapi sekarang, dia berangkat untuk membantu orang lain menyembuhkan penyakit dan penyakit mereka. Ini entah bagaimana terasa tidak pantas. Tetapi saat itu, dia memberitahu lelaki tua itu bahwa dia perlu waktu untuk bersiap-siap, karena dia mungkin perlu waktu lama untuk merawatnya. Hanya 1 jam yang mereka butuhkan untuk tiba. Klan Sikong terletak di wilayah yang sangat luas. Bangunannya juga megah dan mewah. Ada 2 baris penjaga dengan pakaian prajurit berdiri di depan. Saat mereka melihat Soul Cirque dan King Sui, salah satu pria paruh baya keluar. Miracle Dr. Sou, kalian berhasil. Orang tua itu sudah lama menunggu kalian. King Sui menatap pria paruh baya itu. Pria ini berbaju putih dan memiliki sikap santai. Senyumannya menawan namun tidak ada tanda-tanda sifat jahat di dalam dan memancarkan rasa kebenaran. Maaf atas masalah ini, Tuan Fang. Dengan senang hati, King Sui dan Soul Cirque mengikuti pria bermarga Fang saat mereka melanjutkan perjalanan menuju klan Sikong. King Sui mengamati sekelilingnya sambil berjalan. Setiap bagian dari mereka terlihat sangat halus. Rasanya seperti ada gunung di satu sisi dan air di sisi lain. Tentu saja, semuanya dibuat dengan tenaga manusia. Dengan sangat cepat, seorang pria tua yang tampak agak tua berjalan keluar dari pintu besar aula. Tubuh orang tua itu lurus seperti pulpen. Aura kuat yang samar bisa dirasakan menyebar di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya entah bagaimana menyerupai sesuatu antara langkah naga berjalan dan langkah harimau. Sebenarnya, ini semacam pesona, semacam aura. Mata lelaki tua itu tampak berpandangan jauh dan bijaksana. Mereka mungkin terlihat cerdas tetapi mereka tidak sombong, membuat orang merasa cukup mudah untuk diajak berinteraksi. Kalian berdua, alkemis ajaib akhirnya datang. Miracle Dr. Sou, kamu tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Orang tua itu maju untuk berpegangan tangan dengan Soul Cirque dan King Sui sambil memberi mereka sambutan yang hangat. Pak Tua Sikong, kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Ini King Sui,
Dia 1000 kali lebih baik dariku dalam hal keahlian medis. Soul Silk dengan senang hati memperkenalkan King Sui kepada lelaki tua itu. Salam, Pak Tua Sikong. Kakak laki-laki saya sepertinya melebih-lebihkan saya. Masuklah ke dalam rumah, masuklah ke dalam rumah. Orang tua itu dengan senang hati berkomentar saat dia memimpin Soul Silk dan King Sui, sambil memegang tangan mereka, menuju aula. Lelaki tua itu sudah cukup tua. Baik dirinya dan Soul Silk dianggap junior orang tua itu. Ruang tamunya sangat besar. Itu tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Juga tidak banyak furnitur di sekitar. Orang tua itu membiarkan King Sui dan Soul Silk duduk. Dengan sangat cepat, sudah ada orang yang datang untuk menyajikan teh. Pak Tua, bolehkah saya tahu siapa yang membutuhkan perawatan? Saya pikir akan lebih baik jika kita melihat pasiennya dulu. King Sui tidak menyentuh teh di atas meja. Itu baik. Orang tua itu tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali. Pria paruh baya sebelumnya masuk. Changsu, bawa Tong Lang ke sini. Iya, dengan sangat cepat. Seorang lelaki tua yang lemah dan rapuh masuk. Orang tua itu sangat kurus. Rambutnya abu-abu dan kusam. Pakaiannya terlihat lusuh. Orang tua itu berkata dengan lembut pada saat dia melihat orang tua itu, "Kakek yang hebat, lupakan saja." King Sui tercengang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Orang tua ini bukanlah orang tua biasa. Ini adalah sejenis penyakit penuaan dini. Premature senescence, suatu kondisi ketika tubuh menua 5 hingga 10 kali lebih cepat dari biasanya. Pasien yang terkena penyakit tersebut akan memiliki penampilan yang menyerupai orang tua. Demikian pula, organ mereka akan menurun dengan sangat cepat, menyebabkan fungsi fisiologis mereka turun secara signifikan. King Sui masih tahu beberapa hal tentang penuaan dini. Tapi secara logika, gejala semacam ini seharusnya bisa disembuhkan di seluruh dunia 9 benua. Aku yakin kalian berdua pasti bisa memikirkan sesuatu juga. Dia menua sebelum waktunya. Kami juga tidak tahu bagaimana dia bisa tertular penyakit semacam ini. Dia telah meminum banyak obat tapi yang mengejutkan kami, semuanya terbukti tidak berguna. Tipe tubuhnya menolak sebagian besar obat-obatan. Bahkan pil obat terbaik mungkin terbukti tidak berguna ketika digunakan padanya. Alasannya adalah tubuhnya tidak benar-benar menyerap obat itu sendiri. Pada saat ini, King Sui berdiri dan berkata. Soul Silk juga berdiri. Baiklah, alkemis ajaib, apakah itu bisa disembuhkan? Pak Tua Sikong bertanya dengan gelisah. King Sui sekarang tahu mengapa klan Sikong mengundangnya. Soul Silk yang menjadi muda kemungkinan besar adalah salah satu alasan terpenting di baliknya. Ya, tapi saya membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk itu, ucap King Sui setelah beberapa pemikiran. Betulkah? Tidak masalah jika perlu setengah bulan. Tidak apa-apa meskipun perlu lebih lama. Tubuh King Sui memiliki kekuatan kelahiran kembali. Segalanya akan baik-baik saja selama dia berhasil memicu fungsi normal tubuhnya. Tapi dia juga harus mengorbankan sedikit musim semi kehidupan untuk memastikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Orang tua itu tidak benar-benar gelisah ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Dia hanya melihat orang yang berbicara omong kosong sombong ini dengan aneh. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa dia tidak hanya berbicara omong kosong. Alasannya adalah benar apa yang dia katakan tentang tipe tubuhnya yang tidak mampu menyerap zat medis. Baiklah, saya akan membantu Anda melakukan akupuntur sekarang. Akan menjadi jelas beberapa saat kemudian apakah itu dapat disembuhkan. Dia juga akan bisa merasakannya. Waktu untuk seluruh perawatan tidak terlalu lama. Itu berlangsung sekitar 1 jam. Di tengah jalan, King Sui memberinya makan musim semi kehidupan. King Sui juga menggunakan Life and Death Needles dan ketika dia menggabungkannya dengan Force of Rebirth-nya, dia hampir bisa melihat pria tua yang tampak lebih muda dengan matanya. Sebelum ini, dia tampak seperti berusia sekitar 100 tahun tetapi sekarang, dia tampak seperti berusia 90 tahun.
Meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan, itu sudah cukup jelas. Itu terutama karena semangat dan pesona pasien menjadi jauh lebih baik. Bersamaan dengan itu, pria tua itu juga tampak lebih kuat. Vitalitas di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Tonglang, bagaimana perasaanmu? Pak Tua Sikong bertanya dengan gelisah. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar bisa diobati. Sikong Tonglang memandang King Sui dengan kaget. Saat ini, dia baru pulih sedikit tetapi ini seperti lampu yang bersinar di malam yang paling gelap. Itu telah berhasil membimbingnya ke arah yang diinginkan dan menunjukkan padanya harapan. Pak Tua Sikong sebenarnya juga merasakannya. Meskipun demikian, dia merasa agak sulit dipercaya. Dengan latar belakang keluarga klan Sikong, mudah bagi mereka untuk mencari tabib dan alkemis terbaik, namun tidak satupun dari mereka yang terbukti mampu mengobati penyakit tersebut. Orang tua, kita akan mengucapkan selamat tinggal dulu. Saya akan datang ke sini setiap 2 hari untuk membantu merawatnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya dapat menjamin bahwa dia akan kembali normal dalam waktu setengah bulan. King Sui berdiri dan berkata sambil tersenyum. Saya sudah selesai menyiapkan jamuan makan. Tidak peduli apa, kalian berdua harus tinggal hari ini. Saya telah menemukan hampir semua alkemis terkenal di sekitar sini, tetapi baru sekarang saya memperhatikan bahwa ada banyak orang dengan reputasi yang belum diterima. Saya akan serahkan masalah tentang Tonglang kepada Anda, 2 alkemis ajaib. Pak Tua Sikong sangat bersahabat dengan King Sui dan Soul Sirk. Pak Tua, kami masih memiliki hal lain yang perlu kami lakukan hari ini. Seseorang masih menunggu kita untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kita tunggu dulu sampai kita benar-benar menyembuhkan penyakit Tonglang. Saat itu, kita akan minum bersama. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Karena kata-kata telah diucapkan sampai saat ini, Pak Tua Sikong tidak bisa lagi menghentikan King Sui. Dia dengan enggan melepaskan kedua tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, kita telah membuat kesepakatan satu sama lain. Kita harus minum bersama setelah Tonglang sembuh. Baiklah, kami pasti akan melakukannya. Mereka mengunjungi beberapa klan dalam sehari. Semua klan ini memiliki pasien khusus di rumahnya. Semua pasien ini sangat penting. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan pasien yang membutuhkan penanganan segera. King Sui berhasil membuat beberapa koneksi sambil membantu mereka menyembuhkan penyakit mereka. Lebih penting lagi, keahlian medis King Sui juga telah diturunkan ke seluruh area. Pada saat yang sama, reputasi King Sui juga diturunkan seiring dengan keahlian medisnya. Tentu saja, itu juga termasuk jades Tiamat Buns dan anggur. Sayangnya, dendam yang dimiliki King Sui dan Pang klan satu sama lain juga beredar. Di tempat lain, klan Pang De sedang meminum anggurnya. Ada seorang pria paruh baya yang tampak seperti seorang sarjana berdiri di depannya. Orang itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah orang yang sangat dalam dan misterius. Kakak Pang, bagaimana rencanamu menghadapi bocah itu? Bocah itu pasti akan berevolusi menjadi keberadaan yang menakutkan di masa depan jika kamu terus membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Dia seorang alkemis. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setahun, dia pasti akan menjadi karakter yang sangat berpengaruh. Pria paruh baya yang seperti cendekiawan itu mengambil cangkir anggur dan menyesap anggurnya. Dalam 3 hari, saya berencana untuk melenyapkannya tidak peduli apa yang harus dilakukan, ucap Pang De dengan tegas setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Kamu yakin, Yi He, ada yang salah? Saya terus merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan ini hanya kepada alkemis. Sepertinya tidak ada gunanya, cendekiawan paruh baya yang menggunakan nama Yi He berkata sambil melihat Pang De. Kata-kata itu sudah keluar dari mulutku. Aku tidak bisa mempermalukan Pang klan. Selain itu, dia mungkin hanya seorang dokter, bahkan jika dia mungkin bisa mencapai hal-hal besar di masa depan, membunuhnya sekarang semudah meremas semut sampai mati. Niat membunuh Pang De sangat tegas.
Jejak kekecewaan melintas di mata cendekiawan paruh baya itu. Meski demikian, dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia terus minum alkohol dengan Pang De. Di tempat lain, klan Puyang. "Kakek, apakah kamu mencari saya?" Seorang pria paruh baya dewasa berkata sambil tersenyum saat mendekati halaman Pak Tua Puyang. "Hong Hu, akhirnya ada harapan bagi Zheng Ming untuk tetap hidup. Tapi sepertinya kita mendapat masalah beberapa hari ini. Orang yang bernama King Sui dari Imperial Cuisine Hall dapat menyelamatkannya, hanya saja sepertinya Pang Clan merencanakan sesuatu untuk melawannya. Tolong bantu perhatikan dia secara rahasia dan selamatkan dia bila perlu," ucap Pak Tua Puyang sambil tersenyum. "Kakek, jangan khawatir, karena ada seseorang yang bisa menyelamatkan Zheng Ming. Klan Puyang pasti akan melindunginya," ucap Puyang Honghu dengan gembira. Zheng Ming memiliki pengucapan yang sama dengan berjuang untuk hidup. Itu adalah nama bocah kecil yang bersama Pak Tua Puyang tempo hari. Itu dimaksudkan baginya untuk memperjuangkan hidupnya dari kematian. Di tempat lain, di saat yang sama, klan Sikong bersama beberapa klan lainnya sepertinya melakukan hal yang sama. Setidaknya mereka semua berencana untuk mendapatkan rahmat baik King Sui. Begitu King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall, dia segera pergi ke dunia nyata. Hari ini, dia mulai mengutak-atik mie panjang umur. Meskipun tidak banyak ikan umur panjang, jumlahnya dianggap agak berharga. Ini juga sudah cukup untuk digunakan. Alasannya karena dia masih memiliki kristal yang diproduksi oleh Crystal Lion. Dengan cara ini, akan cukup bagi Longevity Fish untuk perlahan bergabung dengan pecahan kristal. Jade Steamed Buns akhirnya menjadi populer. Apalagi popularitasnya masih terus meningkat. Sekarang, orang-orang menemukan siapapun yang berhasil makan roti dari Imperial Cuisine Hall sebagai semacam identitas dan kebanggaan. Itu sudah berhasil mencapai ini hanya dalam waktu beberapa hari. Ini juga yang memicu Pang Clan untuk menguntit mereka, menyebabkan Pang Clan muncul dengan niat untuk menaklukkan Imperial Cuisine Hall. Itu baru sehari dan sudah ada lebih banyak pelanggan di lantai 4 Imperial Cuisine Hall. Posisinya juga menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia membantu menaikkan level Imperial Cuisine Hall secara signifikan. Para pelanggan yang pergi sebelumnya semua merasa menyesal, bahkan usus mereka menjadi hijau. Secara bersamaan, Pang De juga yang merasa menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menyebutkan batas 3 hari. Meskipun baru 1 hari, dia sudah tahu bahwa King Sui tidak akan datang. Sudah tidak mungkin bagi Pang Clan untuk memasukkannya ke dalam Pang Clan. Selama dia menolak untuk bergabung dengan mereka, pasti akan ada orang yang datang untuk mendukungnya sekarang. Tapi klan Pang tidak bisa membuang wajah mereka sendiri. Saat itu, mereka sudah membuat kata-kata mereka sangat jelas. Bagaimana mereka bisa memperbaiki keadaan saat ini? Mereka hanya bisa berharap bahwa orang lain tidak akan bertindak atas masalah itu pada hari itu. Atau lebih tepatnya, mereka dapat memilih untuk menggunakan metode yang lebih lembut saat mereka bertindak. Dengan cara ini, mereka mungkin bisa menjaga mukanya. Tanpa disadari, Pang De mulai merasa tidak percaya diri. Di hari kedua, mie panjang umur telah dibuat. Baik Pak Tua Puyang dan bocah kecil itu ada di sini. Ini semua gratis. Untuk saat ini, di lantai 4, selain membayar setahun sekali, hal-hal yang tersisa untuk menyembuhkan penyakit semuanya gratis. Kali ini, yang utama adalah berpromosi. Efek maksimal hanya dapat dicapai dengan memakannya pada hari ulang tahun. Oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberikan mie umur panjang kepada orang-orang selama hari ulang tahun mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Hari ini adalah hari ketika Pang Clan akan datang. Secara alami, King Sui menunggu mereka di dalam aula Imperial Cuisine. Sekitar tengah hari, orang-orang dari Pang Clan datang. Kali ini, sekitar 10 dari mereka menuju. Masing-masing dari mereka berada di Cloud Lion Beast yang sangat besar. Setelah itu, mereka jatuh dari langit dan mendarat di depan pintu Imperial Cuisine Hall. Secara alami, King Sui,
Soul Silk dan Li Ji sudah lama mendapatkan berita itu. Tidak lama setelah orang-orang di Pangklan berdiri di luar pintu, King Sui dan kelompoknya keluar. Ada banyak orang di sekitar sini. Saat itu, banyak orang yang mengetahui apa yang dikatakan Pangklan 3 hari lalu. Makanya, sejak awal hari ini, sudah ada orang yang memperhatikan hal-hal di sekitar sini. Selanjutnya, semakin banyak orang datang ke sini. Bahkan ada banyak klan bangsawan di antara mereka. Banyak penginapan di seberang jalan bersuka cita karena kemalangan orang lain. Banyak orang iri dengan Imperial Cuisine Hall, melihat King Sui bergabung dengan mereka dan perubahan yang terjadi pada mereka. Tentu saja, banyak juga orang yang berusaha mempertahankannya, karena penyakitnya dirawat di sana. Meskipun pelanggan di sini semuanya adalah orang kaya, mereka masih akan menghabiskan waktu untuk mengobati penyakit mereka di lantai pertama. Tidak hanya itu, pengobatannya pun gratis, sehingga membuka pengobatan gratis, bahkan untuk rakyat jelata. Namun satu hal, mereka pasti orang biasa. Untuk orang jahat, kaya tapi sombong, dan orang-orang yang menindas orang lain, King Sui tidak akan pernah memperlakukan mereka tidak peduli seberapa kaya mereka. Dia telah memberlakukan aturan ini sejak saat dia berada di 5 benua. Misalnya untuk klan seperti Pangklan. Bahkan jika dia tidak memiliki konflik dengan mereka sebelumnya, begitu dia menyadari bahwa mereka memiliki karakteristik seperti ini, tidak mungkin bagi mereka untuk berubah menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall tidak peduli seberapa kaya mereka. Itu adalah klan yang menyerupai tiran jahat. Sudah 3 hari, Anda belum datang ke Pangklan, jadi saya datang ke sini hari ini untuk menyadari hal-hal yang saya katakan tempo hari. Pang De memandang King Sui dan berinisiatif untuk berbicara. Dia sangat keras. Dia melakukan ini untuk memberitahu orang-orang bahwa Pangklan akan melakukan apa yang mereka janjikan dan dia berharap tidak ada yang terlibat di dalamnya. Bagi Pangklan, kehilangan wajah bukanlah sesuatu yang bisa diterima semua orang. Saya telah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak tertarik bekerja dengan orang seperti Anda. Mungkinkah Anda ingin meratakan seluruh area ini hanya karena saya menolak untuk bekerja sama dengan Anda? King Sui berkata sambil tersenyum. Meskipun King Sui tidak berbicara dengan keras ketika dia berbicara, semua orang di sekitarnya dapat mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Orang-orang dari Pangklan, mereka selalu memaksa dengan orang lain. Kurasa mereka kemungkinan besar ingin memiliki seluruh Imperial Cuisine Hall hanya karena mereka merasa bisa mendapatkan keuntungan darinya. Oh ya, saya juga bertanya-tanya mengapa belum ada yang menghentikan Pangklan. Masih ada klan Yehuang, klan Puyang dan klan Guhu, banyak sekali klan yang mampu meratakan seluruh klan Pang, mengapa mereka memilih untuk tidak memperdulikannya? Nah, ini, kamu tidak tahu. Itu karena klan seperti Pangklan ada dengan alasan untuk menunjukkan kontras antara klan baik dan buruk. Ini juga mengapa tidak ada yang melenyapkan Pangklan meskipun mereka tidak terbiasa melihat cara mereka melakukan sesuatu. King Sui mendengarkan diskusi di sekitarnya. Sepertinya pasti ada alasan untuk sesuatu jika itu ada. Ini adalah aturan tidak tertulis. Pangklan tidak pernah membuli orang. Bagaimana dengan ini? Kita akan bertarung 3 putaran hari ini dan yang pertama menang 2 kali akan dianggap sebagai pemenang. Jika saya menang, Anda harus berjanji untuk bekerja dengan Pangklan. Jika Anda menang, saya akan membatalkan hal-hal tentang kita bekerja sama dan meminta maaf kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Pang De sepertinya menyadari sesuatu. Nada suaranya segera berubah. Apa kau memberitahuku bahwa jika aku menang, hanya permintaan maaf yang akan aku dapatkan? King Sui memandang Pang De. Pang De tertegun. Kalau begitu, katakan apa yang kamu inginkan, aku akan mengambilnya. Benar, kami akan bertarung dan menentukan pemenang dengan 1 pertandingan. Jika kalian menang, saya akan mengikuti kondisi yang Anda sarankan sekarang. Jika saya menang, di masa depan, Pangklan tidak akan pernah diizinkan lagi untuk menginjak jalan ini. King Sui benar-benar tenang.
Tapi apa yang dia katakan bisa membuat darah seseorang mendidih ketika mereka mendengarnya. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa di seluruh negeri Yehuang, selain minoritas klan aristokrat, klan di tingkat Pang dan klan Sikong adalah yang terkuat. Tentu saja, masih banyak klan di seluruh negeri. Bagaimanapun, kota Yehuang masih sangat besar. Hanya ada sekitar 10 dari mereka di sekitar tingkat kekuatan Pang klan di area ini. Sudut mulut Pang De bergerak-gerak. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Dia kemudian menjawab dengan wajah kesal, "Baiklah, saya akan menerima kondisi Anda." Sebelum ini, dia pikir dia bisa memuluskan semuanya dengan permintaan maaf. Namun, King Sui telah mengindikasikan bahwa dia tidak bisa diganggu menerima permintaan maaf ini sama sekali. Sebaliknya dia mengatakan dia tidak ingin ada anggota Pang klan yang menginjakkan kaki di jalan ini dan dengan kata lain, ini berarti pemandangan anggota Pang klan begitu menjijikkan sehingga mereka membalikkan perut orang yang melihat mereka. King Sui dengan santai melihat sekelilingnya. Dia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Tapi aura itu sangat lembut. Itu tidak mengandung niat jahat. Oleh karena itu, dia berhenti mengkhawatirkannya dan melakukan skywalk. Pang De mengatupkan giginya dan hendak bangkit. Tapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Cloud Lion Beast terbang ke arah sini dari jauh. Pada saat dia melihat lelaki tua di atasnya, dia menjadi sangat gelisah. Dia dengan sopan menunggu orang tua itu tiba di depannya. "Paman ketiga," Pang De menyapanya dengan sopan. Orang tua itu memiliki tubuh yang sangat tinggi dan kokoh. Dia tampak sedikit lebih tua dari Pang De. Namun usianya masih terhitung sedikit tapi tidak terlalu tua. Pasalnya, fakta bahwa Pang De memiliki wajah yang tampak seperti pria paruh baya dewasa harus diperhitungkan. "Dimengerti, baiklah. Tutup diri Anda ke dalam pengasingan saat Anda kembali." Mata orang tua itu seperti pernis terukir. Mereka terlihat sangat dingin. Iya, tubuh Pang De gemetar. Meski begitu, dia tetap menanggapi dengan sopan. Orang tua itu melirik sekeliling, tidak ada yang bisa menginjak harga diri Pang klan kita. Pada saat orang tua itu selesai berbicara, dia segera terbang ke langit. Dia seperti burung yang sangat besar, secepat kilat. "Saya Pang Situ. Hari ini, saya akan mewakili seluruh Pang klan untuk bertarung dengan Anda. Jika saya menang, saya tidak punya syarat lagi. Dan jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda dan mulai hari ini dan seterusnya, selama Anda masih hidup, tidak ada anggota Pang klan kami yang akan menginjakkan kaki di jalan ini." Pang Situ menatap King Sui saat dia berbicara dengan serius. Entah bagaimana, kata-kata Pang Situ masih mengejutkan King Sui. Dia tidak tahu apa yang orang tua ini rencanakan. Alasannya, tidak hanya orang tua itu tidak akan mendapat keuntungan dari apapun jika dia memenangkan taruhan, jika Pang klan kalah, mereka semua akan kehilangan muka. Tiba-tiba, King Sui melihat jejak cahaya dingin jauh di dalam mata besar lelaki tua itu. Itu niat membunuh. Tiba-tiba, King Sui memahami sesuatu. Secara alami, jika mereka kalah, King Sui akan mengambil alih dan jika mereka menang, mereka lebih suka tidak mendapatkan apa-apa darinya. Ada juga satu hal yang tidak disebutkan secara terbuka dan itu adalah bahwa mereka dapat membunuh King Sui, membuat segala sesuatunya tampak seperti kecelakaan dan dengan demikian membebaskan mereka dari janji mereka. Orang tua itu adalah seseorang yang sangat tegas dengan keputusannya untuk membunuh lawan-lawannya. Jika dia berhasil membunuh mereka, dia akan membantu menyelamatkan klannya dari masalah di masa depan. Jika dia tidak berhasil melakukannya, dia akan meninggalkan beberapa metode untuk bertahan hidup. Sejauh ini, dia berhasil melakukan itu. King Sui tersenyum. Setelah itu, dia berbicara perlahan, "Yakinlah, jika saya kalah, saya akan menjamin Anda hidup. Saya tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah seseorang yang berada di ambang kematian, selama dia adalah seseorang yang Anda tunjukkan, saya akan membantu memperpanjang hidup mereka setidaknya 100 tahun. Seseorang seharusnya tidak pernah menyerah meskipun lawan Anda mungkin sangat kuat."
Selain itu, King Sui tidak yakin dia bisa mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia bisa meninggalkan ketegangan di benak lawannya, dan membiarkan mereka ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum meletakkan tangan pembunuh mereka padanya. Mata Pang Situ bergerak-gerak, dia entah bagaimana masih tahu banyak tentang King Sui. Oleh karena itu, apakah dia percaya atau tidak, setidaknya sekarang hatinya telah tergerak sedikit. King Sui bisa merasakan bahwa niat membunuh lawan baru saja berkurang sedikit. King Sui telah mencapai tujuannya. Dia tersenyum dan berkata sekali lagi, "Mari kita mulai." Pedang tidak memiliki mata, yang terbaik adalah berhati-hati. Ini takdir, apakah kita mati atau tetap hidup hari ini? Pang Situ mengeluarkan pedang berkepala singa besar sambil berbicara. Ini adalah pedang berkepala singa besar berwarna merah menyala sepanjang 3 meter, lebar 30 cm. Di ujung pedang ada kepala singa yang terlihat sangat realistis. Kepala singa itu entah bagaimana menyerupai sesuatu seperti nyala api. Itu memancarkan aura yang ganas dan jahat. Manifestasi armor binatang iblis. King Sui menggunakan manifestasi armor binatang iblis. Tapi dia tidak memegang senjata apapun. Alasannya karena dia tidak perlu memegang apapun. Manifestasi armor binatang iblis. Pang Situ juga menggunakan manifestasi armor binatang iblisnya. Dia adalah satu set armor berwarna merah menyala. Sepertinya itu datang sebagai satu set dengan pedang kepala singa. Pada saat dia melihat King Sui tidak memegang senjata apapun, dia melanjutkan dengan berkata, "Lakukan gerakanmu, aku tidak akan menahan." King Sui menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia memanggil gajah naga bersisik emas. Vajra menundukkan iblis. Karena King Sui memiliki inisiatif untuk menyerang, dia segera memanggil gajah naga skala emas dan menggunakan teknik pelemahannya. Dan pada saat lawannya masih shock, dia segera menggunakan Ki Kaisar. Kaisar Ki. Pada saat yang sama ketika King Sui berhasil melemahkan lelaki tua itu, dia juga cukup terpana dengan kekuatannya. Kekuatan orang tua senilai 20.000 matahari itu segera dikurangi oleh King Sui. Orang tua itu sebenarnya memiliki kekuatan yang setara dengan hampir 70.000 matahari. Hanya Pang klan yang sudah memiliki kekuatan semacam ini. Bayangkan klan Ye Huang dan klan Puyang. Apakah Pang Situ dianggap yang terkuat dalam Pang klan? Bagaimana kekuatan dalam Dancing Phoenix Kontinen didistribusikan? Hanya dalam sekejap mata, dia sudah kehilangan kekuatan senilai 20.000 matahari. Bahkan bagi seseorang seperti Pang Situ, raut mukanya juga berubah drastis. Dia mengayunkan pedang kepala singa yang sangat besar di tangannya. Saat dia melakukannya, seberkas cahaya merah melintas di pedang. Setelah itu, singa api besar muncul dan bergegas menuju King Sui. Dia masih memiliki sekitar 50.000 sisa kekuatan matahari. Dan ada juga celah yang cukup besar antara kekuatan King Sui dan kekuatannya. Namun demikian, King Sui merasa itu agak bisa dikendalikan begitu dia melemahkannya. Alasannya adalah King Sui adalah seseorang yang telah melangkah melalui pintu besar menuju Dao Surgawi. Pang Situ di sisi lain, dia mungkin kuat tetapi dia masih seseorang yang hanya memiliki satu kakinya di ambang pintu besar Dao Surgawi. Juga, ada kemungkinan 80% bahwa tebasan yang baru saja dilakukan lelaki tua itu adalah serangan energi roh. Oleh karena itu, King Sui tidak khawatir. Juga tidak beruntung bagi Pang Situ karena teknik bela dirinya didasarkan pada elemen api. Gunung 9 Benua. Begitu King Sui mengaktifkan kesadarannya, Gunung 9 Benua segera memblokir naga singa yang sangat besar. Bang! Gunung 9 Benua terpotong menjadi 2. Tepat pada saat ini, King Sui mengayunkan kepalanya dan platform perak muncul di atas Pang Situ. Segel Suantian. Segel gelombang kedua Suantian. Kurangi kecepatan lawan dan waktu reaksi sebanyak 20%. Selama waktu ini, segel Suantian King Sui telah menembus gelombang kedua. Dum, pergilah. King Sui mengendalikan Gunung 9 Benua dan memulai serangan ke Pang Situ dengan itu. Sekarang,
Pang Situ juga sedikit banyak mengetahui beberapa hal aneh tentang King Sui. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan mampu menghancurkan batu besar hanya dengan satu tebasan dengan pedangnya saja. Tapi sekarang, dia sudah tahu bahwa benda ini adalah hal yang sangat berharga. Dia membalikkan pedang kepala singa besarnya dan sekali lagi memotong ke arah Gunung Sembilan Benua dengan bagian belakang pedang. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan dari sebelumnya. Pada saat dia mendorongnya, lelaki tua itu pindah. Dia segera menyerang King Sui. Manifestasi armor binatang iblisnya dilengkapi hampir sampai ke giginya. Pedang kepala singa itu menyemburkan api yang agak mirip dengan darah. Saat King Sui melambaikan tangannya, cambuk naga api primordial yang sangat besar mencambuk Pang Situ. 9 langkah istana. Batu mata formasi membantu meningkatkan kekuatan formasi 1 kali lipat. Ini juga termasuk 9 langkah istana. Dalam sekejap, King Sui muncul di belakang Pang Situ. Dia dengan sangat gesit mencambuk primordial flame dragon whip di Pang Situ. Melangkah ke pintu besar dao surgawi yang dikombinasikan dengan fitur misterius dari 9 langkah istana, King Sui mampu dengan cukup fleksibel menangani lawan yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Gajah naga bersisik emas berada di suatu tempat tidak jauh dari mereka. Saat King Sui bergerak, itu juga memulai serangannya. Pedang berlian Qi. Ini juga membantu mengurangi 20% kecepatan. Gajah naga bersisik emas mengandung garis keturunan yang tidak kalah dengan spesies naga. Dan sekarang, memiliki kekuatan yang melampaui 10.000 matahari. Di bawah pengaruh Heaven Shaking Drums, itu masih tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan selama ini. Ini adalah tahap di mana gajah naga skala emas akan melambung dengan kekuatan. Itu seperti ketika manusia melewati masa pubertas. Seiring waktu, asalkan mereka mengonsumsi nutrisi yang tepat, tubuh mereka akan berkembang pesat. Itu adalah peningkatan menyeluruh. Legenda mengatakan bahwa gajah naga bersisik emas adalah makhluk yang suatu hari bisa melampaui naga besar ketika ia tumbuh. Mengingat bahwa gajah naga skala emas cukup kuat, kekuatan King Sui akan meningkat. Air cenderung tumpah jika sudah penuh. Pada saat itu, kemungkinan King Sui akan menerobos ke alam dewa semu. Dengan ini terjadi, kecepatan Pang Situ jauh lebih lambat daripada kecepatan King Sui. Tanpa kecepatan, pada dasarnya, itu berarti peluangnya untuk menang akan rendah kecuali kekuatannya lebih dari 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar dari lawan-lawannya. Jika demikian, dia akan dapat melakukan tindakan yang mirip dengan mendominasi 10 seniman bela diri profesional dengan kekuatan kasar saja, dengan keadaan menyebabkan segalanya menjadi tidak berdaya di depan kekuatan absolutnya sendiri. Sampai sekarang, Pang Situ berada dalam posisi pasif. Meskipun demikian, dia masih bisa bertahan melawan serangan King Sui. Meskipun dia mungkin terkena pukulan dari waktu ke waktu. Sayangnya, serangan King Sui tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Saya akan berdiri di sini dan membiarkan Anda memukul saya sesuka Anda. Kamu masih tidak akan bisa mengalahkanku. Akhirnya, Pang Situ memutuskan untuk berhenti bergerak. Manifestasi armor binatang iblis yang kuat itu membuatnya seperti kura-kura ilahi. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk pindah sama sekali? King Sui tersenyum. Aku tidak akan bergerak. King Sui segera memanggil binatang guntur. Petir, duar. Pang Situ sama sekali tidak khawatir tentang serangan lemah binatang guntur itu. Hanya dengan sangat cepat, dia berhasil melihat ada yang tidak beres. Wajahnya berubah dan dia segera mengayunkan pedangnya. Warna merah di kepala singa di atas pedang kepala singa berubah semakin gelap dan semakin menakutkan. Kepala singa itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah yang kuat dan menyelimuti lelaki tua itu. Singa setan berdarah. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa selain Ki Kaisar, sisa efek melemahnya semuanya telah menghilang. Selanjutnya, kekuatannya bahkan meningkat. Dalam sekejap, dia sudah menyerang ke arah binatang guntur. Binatang guntur dengan cepat mencoba menghindarinya.
Tapi sepertinya itu sudah agak terlambat pada saat itu terjadi. Jauh di lubuk hatinya, King Sui juga sangat tercengang dengan apa yang terjadi. Langkah 9 istana, pembalikan besar. King Sui langsung bertukar posisi dengan Pang Situ. Pang Situ, yang masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi, masih melaju ke arah berlawanan untuk jarak tertentu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah dan ketika dia menemukan apa yang terjadi, dia sangat marah. Aku akan melihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku. Hentakan gajah naga perkasa. Gajah naga bersisik emas dengan ganasnya menginjak Pang Situ. Sayangnya, itu tidak berhasil. Pedang berlian Qi tidak berpengaruh. King Sui tidak ragu-ragu untuk mengambil gajah naga bersisik emas dan binatang guntur. Dia menggunakan cincin batu ilahi giok suci untuk menghindari serangan mengerikan dari Pang Situ. Pang Situ saat ini dalam kondisi yang diperkuat. Itu hanya untuk jangka waktu sementara. Selain Ki Kaisar, teknik pendukung lainnya sekarang tidak berguna. Oleh karena itu, King Sui ingin menunggu dan hanya melawan setelah keadaan singa setan berdarahnya habis. Bloody Devilish Lion, kunci. Tiba-tiba, sinar cahaya berwarna merah darah di atas pedang Pang Situ mulai menyelimuti tubuh King Sui seperti jaring laba-laba. Setelah itu, Pang Situ menghilang sambil meninggalkan bayangan di belakang. Yang terjadi selanjutnya adalah aura yang menghancurkan bumi mulai menekan King Sui. King Sui mengutuk diam-diam, dia merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dengan tarikan tangannya, dia mundur dengan kecepatan ledakan saat layar air raksasa terwujud. Bang! Satu-satunya hal yang King Sui rasakan adalah seolah-olah gunung besar bertabrakan dengan dirinya sendiri. Seteguk darah terus muncrat dari mulutnya. Untungnya, dia mampu menahan dampak dari pukulan itu. Untuk berpikir bahwa energi alam tidak menghilangkan cahaya merah itu. Dominasi area. Untungnya, dominasi area berhasil membantu membubarkannya. Tetapi tepat pada saat ini, Pang Situ sekali lagi berjalan menuju King Sui. Puyang Honghu memperhatikan pertempuran yang terjadi di atas panggung. Kedua tinjunya akan bergerak, tetapi pada saat ini, sebuah suara datang ke telinganya. Saya tahu maksud Anda baik, tetapi untuk saat ini, bantuan Anda belum diperlukan. Jika saya benar-benar dalam keadaan darurat, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu. Terima kasih. King Sui sudah lama memperhatikan orang ini. Untuk berpikir bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa banyak berpikir, dia sudah bisa mencari tahu siapa itu. Itu pasti dari beberapa klan itu. Dia merasa kemungkinan mereka berasal dari klan Puyang sangat tinggi. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak terlalu yakin tentang itu. Langkah 9 istana, kekosongan. Tubuh King Sui perlahan menjadi semakin kabur. Setelah itu, dia muncul jauh di kejauhan. Meteor Rush. King Sui menembakkan 2 manik-manik Icestil 10.000 tahun ke arah Pang Situ. Ding-ding. Di bawah status Bloody Devilish Lion, dia seperti kura-kura dewa yang tidak pernah memperlihatkan kepalanya, membuat orang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. King Sui lebih baik menghindar terus-menerus. Di dalam Istana 9, dia adalah Raja. Raja Istana 9. King Sui sepertinya telah memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia melakukan banyak tugas. Sambil terus menghindar, dia memikirkan kontrol yang dia miliki di dalam Istana 9. Sejak dia berkultivasi hingga 9 langkah istana, dia berpikir bahwa tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Dia mencampurkan semua teknik gerakannya bersama-sama dan menggunakannya dengan 9 langkah istana. Perlahan, dia sepertinya memahami mereka lebih dan lebih jelas. Perasaan yang sangat aneh. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di dalam 9 istana telah menjadi hidup. Gandakan gravitasi. Tiba-tiba, King Sui melihat warna titik di mana kesadarannya fokus menjadi lebih gelap. Untuk sesaat, dia tertegun. Dia tidak pernah menyangka hal semacam ini benar-benar berhasil. Ini adalah 9 hukum istana. Itu seperti hukum langit dan bumi. Dia memiliki hak untuk memutuskan segalanya di dalam Istana 9.
Semua hukum dibuat sendiri. Sangat cepat, King Sui memperhatikan bahwa 9 langkah istana saat ini telah mencapai tingkat pertama dalam 9 hukum istana. Tingkat surgawi pertama, lepaskan 9 hukum istana, yang mampu menempatkan lawan-lawannya di bawah pengaruh gravitasi 10 kali. 10 kali gravitasi. Jika dia berada dalam inkarnasi sebelumnya, dia akan bisa segera membunuh lawan-lawannya. Tapi saat ini, lawannya adalah pejuang yang kuat. Ini mungkin telah mempengaruhi lawannya, tetapi pengaruh yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Bagaimanapun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Apalagi dia masih bisa terus meningkatkannya setelah nilainya lebih tinggi. Melahap, memakan esensi lawan. Level pertama dapat melahap secara perlahan, menyebabkan tingkat kelelahan target meningkat 10%. Serangan berat, penguasa Istana 9 dapat menyusun serangannya bersama-sama, meningkat 10% dalam kekuatan. Ada kemungkinan besar bahwa target akan terlempar ke belakang dan kemungkinan kecil menyebabkan target panik, menurunkan kekuatan mereka dan menyebarkan konsentrasi mereka. Ini adalah 9 hukum istana di tingkat surgawi pertama. King Sui agak masih puas dengan itu. Dia bisa menggunakannya hanya dengan menginginkannya. 10 kali gravitasi. Melahap. King Sui segera melepaskan hukum 9 istana di tingkat surgawi pertama melawan Pang Situ. Dan saat ini, lampu merah di sekitar tubuh Pang Situ juga menghilang. King Sui terlihat sangat pucat, tetapi luka di sekujur tubuhnya telah pulih dengan cepat. Ditambah dia memiliki tulang yang kuat, tidak ada lagi masalah besar di depannya. Dia tahu bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba. Bersambung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.